Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS 10 April. Polisi melakukan razia di kota Taoyuan akhir pekan lalu, namun insiden mencekam terjadi saat PMA kaburan nekat memanjat tembok dari lantai 4 laksana Spider-Man. Ada juga yang memanjat tiang listrik demi menghindari kejaran polisi. Warga diimbau tidak melakukan aksi berbahaya guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Dalam video terlihat dua pria beraksi. Satu orang memanjat di luar jendela lantai 4, sementara yang lain berpegangan erat pada tiang hingga nyaris menggantung di udara, beresiko jatuh kapan saja. Insiden ini terjadi di Chongli, Taoyuan, saat Dijen Imigrasi melakukan razia pada tanggal 9. Sejumlah PMA Vietnam yang hilang kontak panik dan melarikan diri. 4 orang berhasil ditangkap, namun ada 2 orang yang berhasil melarikan diri. Insiden serupa juga terjadi di Quan Yin Taoyuan tanggal 7 malam, menyusul dilaporkannya perselisihan antara PMA. Setelah polisi tiba, beberapa PMA melarikan diri dengan memanjat tiang listrik dari lantai 2. Polisi berhasil menangkap 2 pria Vietnam. Salah satunya adalah PMA hilang kontak. Namun aksi berbahaya saat memanjat tiang listrik sempat direkam dan diunggah, sehingga memicu perdebatan. Seorang PMI kaburan berlari sekuat tenaga saat dirazia di ASEAN Square Taichung pada tanggal 5. Selain itu, saat liburan panjang, 3 PMA asal Thailand diamankan polisi setelah terlibat bentrokan fisik akibat mabuk di depan stasiun kereta Chongli. 经了解太极义工3人为朋友关系，酒后口角进而拉扯，恰逢本分局执行扩大临检勤务，立即以优势警力到场，并将3人带回管束。 Jumlah PMA di kota Taoyuan melampaui 135.000 orang, paling banyak di seluruh Taiwan. Namun juga ada sekitar 11.000 PMA hilang kontak di Taoyuan. Kepolisian baru-baru ini meluncurkan razia skala besar guna mencegah potensi gangguan keamanan. Sejak awal tahun ini, kepolisian Chongli saja telah menangkap 180 PMA kaburan. Dijen Imigrasi dan Kepolisian mengimbau PMA hilang kontak agar tidak melakukan tindakan ekstrim demi menghindari razia. Karena jika terjadi kecelakaan, konsekuensinya sangat berat. Ketua Partai KMT Chen Liyuan memimpin delegasi ke Tiongkok dan bertemu dengan Xi Jinping selaku Sekjen Komite Pusat Partai Komunis Tiongkok pada pukul 11 pagi ini, menandai pertemuan pertama antara pemimpin kedua partai dalam 10 tahun terakhir. Setelah bertegur sapa, kedua pihak mengadakan pertemuan tertutup untuk membahas sejumlah isu mencakup konsensus 1992 dan perdamaian antar selat. Chen Liyuan dan Xi Jinping berjabat tangan dan bertukar sapa. Forum Chen Xi berlangsung di Aula Timur, menandai kedua pemimpin bertatap muka untuk pertama kalinya selang 10 tahun. 两党领导人今天见面，就是为了维护我们共同家园的和平安宁，推动两岸关系和平发展。国共两党共同推动两岸和平的制度化，在坚持“92共识”、反对台独的共同政治基础上，两岸应该进一步的筹划与建构具制度性与可持续性的对话与合作机制。 Kedua pihak mengadakan dialog tertutup guna membahas isu konsensus 1992 dan perdamaian antar selat. Presiden Lai Ching-te menyatakan bahwa ancaman militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan berdampak terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Berkompromi dengan pihak otoriter hanya akan mengorbankan kedaulatan dan demokrasi, serta tidak akan mendatangkan kebebasan. Presiden Lai Ching-te menyatakan bahwa gangguan dan ancaman militer Tiongkok di sekitar Selat Taiwan berdampak serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Berkompromi dengan pihak otoriter hanya akan mengorbankan kedaulatan dan demokrasi, serta tidak akan mendatangkan kebebasan, apalagi perdamaian. Walau perang di Timur Tengah berangsur mereda, harga bahan baku terus melonjak. 85% dari komposisi oli untuk kebutuhan perawatan otomotif merupakan hasil penyulingan minyak mentah. Jumlah perusahaan Taiwan telah menaikkan harga produk. Pelaku usaha mengonfirmasi bahwa biaya pasokan produk bertambah 10% dari sebelumnya. Oli mesin dalam kemasan kardus ditumpuk di depan pintu bengkel. Konflik di Timur Tengah telah memicu kenaikan harga minyak global. Kini para pemilik kendaraan pun turut terimbas. Karena 85% komposisi oli untuk kebutuhan perawatan otomotif merupakan hasil penyulingan minyak mentah.
Beberapa bengkel kendaraan telah mengumumkan kenaikan harga oli mesin sebesar 20 hingga 80 dolar per liter. Kementerian Perekonomian mengonfirmasi sebuah tanker minyak perusahaan CPC yang mengangkut 2 juta barel minyak mentah akan kembali ke Taiwan. Pasokan tersedia hingga bulan Mei, sehingga dapat mengurangi beban pabrik kilang minyak di Taiwan. Serangan udara Israel di Lebanon telah menewaskan lebih dari 300 orang dalam sehari, sehingga mempersulit tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Amerika dan Iran. Lewat intervensi Amerika, Israel dan Lebanon akan mengadakan perundingan di Washington minggu depan. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran menegaskan kembali bahwa Iran tidak akan melepaskan kendali atas Selat Hormuz. Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa ia tidak akan memberlakukan gencatan senjata terhadap Lebanon. Juga menekankan atas permintaan Lebanon, ia telah menginstruksikan kabinetnya ke Washington pekan depan guna bernegosiasi langsung dengan Lebanon. Presiden AS langsung menghubungi Perdana Menteri Israel untuk meminta Israel menahan diri dalam isu Lebanon. Menurut data, serangan udara Israel pada tanggal 8 menewaskan lebih dari 300 orang dan melukai 1.000 orang, merupakan hari yang paling mengenaskan dalam lebih dari sebulan terakhir. Di tengah berlanjutnya serangan udara dan perintah evakuasi warga oleh Israel, WHO menyatakan keprihatinan karena rumah sakit di Lebanon kini sudah kewalahan dan pasokan medis menipis. Pasukan sementara PBB di Lebanon juga diserang Israel, mengakibatkan anggota asal Indonesia tewas. Including the latest grave attacks, which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. AS Iran telah mencapai kesepakatan gencatan senjata sementara selama 2 pekan. Namun isu ketidakpastian terus berlanjut terkait apakah Lebanon termasuk dalam cakupan gencatan senjata serta hak kendali Selat Hormuz. Pemimpin tertinggi Iran yang baru kembali menegaskan lewat media pada tanggal 9 bahwa Iran tidak akan melepaskan kekuasaan atas Selat Hormuz. Pada tanggal 9, Trump juga memperingatkan Iran, melarang Iran memungut biaya terhadap kapal yang melintas di Selat Hormuz. Hal ini semakin mempersulit negosiasi yang akan berlangsung di Pakistan pada tanggal 11. Keempat astronot yang mengemban misi Artemis II kembali ke bumi dengan menumpangi pesawat antariksa Orion. Mereka dijadwalkan mendarat di perairan lepas pantai San Diego, California pada tanggal 11 pagi waktu Taiwan. Artemis II menyelesaikan misinya menjadi pesawat ruang angkasa pertama yang mengorbit sisi jauh bulan dan mencetak rekor untuk jarak terjauh dari bumi. Selama perjalanan, para astronot tidak hanya mengabadikan gambar-gambar bumi, namun juga foto gerhana matahari total dari luar angkasa dan merekam pemandangan permukaan bulan dari jarak dekat untuk pertama kalinya dalam setengah abad. Menurut agenda NASA, keempat astronot dijadwalkan mendarat di perairan lepas pantai San Diego, California tanggal 11 pagi pukul 8:07 waktu Taiwan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.